catatan yang saya tahu Bang David, aktivitas dunia usahanya justru lebih banyak tidak menerima upeti dari masyarakat. Nah, kan anak raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dusanak Firdaus Abi, pada segmen kali ini saya ingin berbagi dan mengenalkan sosok tokoh muda menurut saya. Beliau bernama David Melko. Ya Bang David ya. Tapi secara lebih lengkap ada tambahan di depan nama beliau, Sultan David Melko. Dan beliau adalah salah satu aktivitas yang dikelola oleh Sultan David Melko bersama kawan-kawan. Saat ini beliau Ketua Himpunan Kerajaan Damasraya Bersatu. Ya. Ketua Himpunan Kerajaan Damasraya Bersatu. Berarti sebelum ini naik Ketua Himpunan Kerajaan. Yes. Nah, berarti berapa kerajaan di Damasraya Bersatu itu yang Bang David himpun? Oke. Jadi gini Bang Abi ya. Ini dasar kita bikin himpun ini adalah kita mau bagaimana para generasi muda daripada pewaris kerajaan aware dan peduli terhadap sejarah yang ada. Nah, kalau kita lihat Damasraya itu ada lima kerajaan. Kerajaan. Apa saja? Itu ada kerajaan Pulau Punjung. Pulau Punjung, ada kerajaan Siguntur. Oke, sudah. Pulau Punjung itu, kerajaan Pulau Punjung itu wilayahnya, pusatnya di Pulau Punjung, di ibu kota Kabupaten sekarang. Ya. Oke. Kemudian Siguntur. Oke. Wilayahnya seperti sama. Oh, nama daerah juga. Siguntur. Kerajaan Siguntur. Terus ada kerajaan Kota Besar. Kota Besar. Yang sekarang rajanya adalah Bapak Bupati kita. Oh, Sultan juga ya. Ya. Terus ada kerajaan Padang Lawe, ya, Sultan Alif. Terus ada Sungai Kambut, Pak. Sungai Kambut ini ada raja Sungai Kambut namanya Putih Bulian. Sungai Kambut ini berasal dari kerajaan Jambulipo. Turunan dari kerajaan Jambulipo. Wilayahnya sekitar Pulau Punjung, Sungai Kambut. Pulau Punjung. Jadi ada Pulau Punjung, ada di daerah Stiung, ada di daerah Sungai Rumbai dan sekitarnya. Jadi ada 5 ini berpencar. Nah, dasar ini Pak, kita ingin menghimpun dari 5 itu tentu kita ingin bikin paguyuban lah. Artinya antara suatu kerajaan kenal dengan kerajaan ini, sehingga ketika mereka berhimpun kita bisa menjadi suatu keluarga besar dari himpunan kerajaan gitu. Nah, berarti kalau berada dalam himpunan kerajaan itu, berarti Bang David anak raja atau sudah jadi raja? Belum. Nah, dasar ini kita bikin adalah supaya selama ini kan terpendam lebih, artinya nggak muncul, kan tidak ada mungkin yang menggerakkan. Nah, inilah fungsi dari para generasi muda peduli terhadap sejarah ini, sehingga nanti ke depan sejarah dan budaya ini tidak lekang oleh waktu. Kalau nggak kita generasi muda sekarang yang menghimpun, siapa lagi ke depan? Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi cikal bakal dan bisa menjadi sejarah bagi generasi berikutnya, dan ini tidak akan hilang. Itu dia. Tapi kan ada juga orang beranggapan seperti ini Bang David. Hari ini dunia sudah berbeda katanya. Sistem pemerintahan kita tidak lagi kerajaan. Nah, bagaimana kita memanage ini dan kemudian bagaimana peran dan fungsinya nanti? Jadi gini, sekarang kan kita zaman demokrasi. Kerajaan itu hanyalah tinggal budaya kita. Dan itu wajib kita lestarikan. Kan? Artinya adalah bagi pewaris kerajaan ini, kita mau tentu yang namanya adat, budaya kita nggak boleh hilang. Nah, fungsi dari ini adalah bagaimana generasi muda dia harus peduli, harus mengetahui sejarah yang ada di daerah dia masing-masing. Nah, tentu kita tetap bersinergi dengan pemerintah, kita pisahkan antara pemerintah dan adat, Pak. Nah, itu dia. Jadi tidak bermaksud untuk memaksakan sistem kerajaan ini jalan di daerah itu. Enggak. Karena kan kita bukan daerah kerajaan sekarang ini.
Tapi kita pengen mewarisi ini supaya sejarahnya nggak hilang, Bang. Nah, sejak terbentuk itu sampai sekarang kira-kira sudah sejauh mana perjalanan atau komunikasi atau langkah-langkah untuk mengawal nilai-nilai itu, Bang? Sejauh ini ini tahun 2019 ya, Bang Bia, sudah hampir 4 tahun lah ya, 3-4 tahun ini. Tentu kita dari himpunan ini kan organisasinya, Pak. Ya kan? Kalau kerajaan itu kan adatnya. Ini kan organisasi, itu kita butuh organisasi, ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya, ada bidang-bidangnya juga. Nah, ini kita bagi bahwa ada bidang budayanya, ada bidang kesehatan juga ada, pemuda, olahraga. Dan itu kita tata dengan baik, Pak, kesehatannya juga gitu loh. Nah, ini tetap kita nanti apapun kegiatannya, nama himpunan pasti organisasi. Nanti kita tetap akan bersinergi dengan pemerintah untuk bisa mengayomi dan membantu terhadap budaya kita supaya tetap terjaga dengan baik. Nah, kalau dulu kita mundur belakang sedikit, kalau dibaca dari kisah-kisah kerajaan atau kita nonton film-film yang berlatar belakang kerajaan itu, kehidupan raja dan keturunannya, pewaris-pewarisnya itu hidup dari peti atau dahulu balang yang menjemput. Tapi dari catatan yang saya tahu, Bang David, aktivitas dunia usahanya justru lebih banyak, tidak menerima upeti dari masyarakat. Nah, kan anak raja, anak raja kan bisa mendapatkan lagi, Bang. Tapi kan anak raja bisa mendapatkan banyak fasilitas, Bang. Iya, artinya adalah karena zaman sudah berubah. Zaman sudah modern, kita sudah berdemokrasi dengan baik. Tentu kita mengikuti pola-pola atau sistem pemerintahan yang ada. Tapi kita tetap menjaga budaya kita, bahwasanya ini nggak boleh hilang. Dasar ini kita bikin himpunan ini supaya kita bisa mengetahui ke depan sejarah kita seperti apa. Tentu kita sebagai manusia, sebagai anak bangsa atau anak negara, kita mesti mengetahui di masalah dari mawa. Kok bisa dibuka dari ma? Tentu itu adalah lanji. Nah, ini ketika kita sudah tahu proses seperti ini, tentu kita bisa nanti generasi berikutnya akan tahu dia, oh saya orang ini, keturunan ini, sukunya ini, gitu loh. Tapi dengan tidak berangkat dari yang saya katakan tadi, dari jemputan atau peti masyarakat warga itu, Manafit kan aktivitas usaha banyak ya? Banyak. Nah, fokusnya di mana? Jadi background dulu kan kita dari pengusaha fisik kontraktor, ya. Habis itu kita beralih berangkat saya 4 tahun lebih, atau lebih dari dunia usaha. Habis itu beralih menjadi seorang karyawan swasta perusahaan asing, Pak. Itu hampir 9 tahun. 9 tahun. Kebetulan bikin cabang untuk Sumatera Barat. Perusahaan dari Inggris London. Kita pegang. Itu hampir 9 tahun. 9 tahun. Membawahi dan ke cabang untuk Sumatera Barat. Dan alhamdulillah itu jalan baik. Kita membawahi lebih dari 18.000, Pak. 18.000. Tim saya yang saya handle di Sumatera Barat. Dan itu Sumbar memang waktu itu pernah menjadi top 1 dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Itu dia. Sekarang menekuni bidang konstruksi. Nah, setelah itu dari saya 2018 kita masuk lagi ke dunia usaha properti. Dunia usaha properti dan ada di bidang pertambangan. Nah, dunia usaha yang Bang David geluti itu kan termasuk dunia usaha yang keras, properti dan pertambangan. Sebelumnya pernah jadi model, jadi udauni. Gimana cara? Saya tidak terbayang bagaimana menyambungkan bahwa menjadi udauni itu kan semacam duta daerah, duta pariwisata yang secara keilmuan wawasan dituntut di sana. Kemudian tenang, lembut, bersahaja, lalu masuk ke dunia yang usaha yang keras. Gimana cara Bang menyambungkannya, Bang? Nah, jadi di waktu kuliah, Bang Abi, saya kuliah itu S1 sastra Inggris. Sastra Inggris. Memang di waktu kuliah kita udah mulai usaha juga, Bang Abi. Oh, udah usaha, udah mulai gigi lah.
jual baju, jual celana jeans bawa ke kampus, jual kartu handphone, naik angkot turun angkot. Banyak yang utang? Oh enggak ada. Di kuliah itu kita udah mulai Pak. Jadi jiwa dagang itu udah mulai jual kartu handphone, jual celana jeans, naik angkot turun angkot, bawa kantong hitam ke kampus, bawa nanti jual di kampus Pak. Itu udah ada jiwa itu. Oh dia cari di kampus? Kalau dia cari kampus, dititip siapa yang size berapa, ukuran berapa, itu udah mulai. Zaman handphone juga kita mulai menjadi broker handphone. Di zaman 3310, Nokia gitu Pak. Itu udah mulai di situ. Nah itu udah mulai. Nah waktu itu memang itu mulai di event organizer, aktif di kampus, di sekarang mahasiswanya aktif kita, di semua kita kampus kita aktif. Nah dasar itu adalah pembukaan terhadap ada tawaran lah 2006 itu untuk mendaftar sebagai ikut dari UDA Uni Damasraya. Nah ketika itu kita ikut, alhamdulillah juara kabupaten ya? Ya, alhamdulillah ini mungkin karena background kita siap bersaing karena pembuktian ilmu juga ya? Pembuktian ilmu, waktu itu udah Julian Detarwis jurinya. Kan dituntut juga wawasan, experience, speaknya juga, habis itu bahasa Inggrisnya tentu, dan mau tahu wisata tentu harus di Inggrisnya juga harus benar. Nah karena background kita adalah sastra Inggris, tentu ini sudah menjadi makan kita Pak Nabi. Alhamdulillah terpilih dan kita menjadi duta di tahun 2006. 2006. Ya. Oke. Lalu kemudian Pak Nabi, saya juga belakangan saya tahu bahwa Pak Nabi hari ini juga ikut mencalek ya? Ya. Nah, banyak background, anak raja, keturunan raja, pewaris kerajaan, lalu kemudian pengusaha yang alhamdulillah sukses ya. Alhamdulillah. Kemudian juga ikut mencalek. Apa lagi yang Anda bicara? Ngapain tambah-tambah? Udah lah untuk orang lain aja lah. Jadi ini lebih. Apa yang mencari? Jadi sebetulnya caleg ini adalah panggilan dan kedua adalah pengabdian. Oke. Bagi kita pribadi adalah experience yang sudah kita bawa dari yang terdapat di luar, kita ingin mengaplikasikannya. Kita tentu ingin berbuat ke daerah kita sendiri, Pak. Tentunya banyak pengalaman yang kita bawa di luar. Tentu kita sebagai orang kampung, Pak, lama-lama merantau tentu ingin kampungnya berkembang. Dan saat itu kita coba masuk ke dalam politik dan kita coba maju dalam kontestasi politik pileg 2004 dari Partai Hanura. Untuk kabupaten? Untuk kabupaten Dapil 1. Nah, abang kan di pengurus Hanura provinsi? Jabatan? Saya wakil ketua DPD Provinsi Sumatera. Nah, ini yang banyak yang aneh, Bang. Maksud saya anehnya gini, ada hal menarik. Wakil ketua di tingkat provinsi, majunya di tingkat kabupaten. Biasanya Bang, kalau pengurus provinsi itu orang maunya maju untuk provinsi pula. Kenapa Bang mau atau bersedia atau berkenan maju untuk kabupaten? Biasanya kan orang kalau udah kelas DPD itu pasti provinsi. Pasti provinsi pilihannya. Jadi Bang Abi gini Bang Abi, dasar saya adalah kita benahi dulu kampung kita. Itu dia. Artinya kita kampung kita belum kita benahi, masa kita langsung maju ke provinsi? Ini kan suatu hal yang bagi saya yang agak berbeda Bang Abi. Artinya kita benahi kampung kita dulu, kampung kita udah rapi, masyarakat sudah happy, ekonomi sudah bagus, baru kita bangun kampung orang lain Pak. Ini kampung kita belum jadi, kita bangun kampung orang, kacang kita Bang. Kita apa ini tapi rumahnya tak beres semua. Itu dia. Itu harus kita benahi Bang. Itu kita benahi. Nah dari aspek apa nanti Bang? Banyak hal yang rasanya mesti kita perbuat dari kita. Tentu artinya adalah kalau aspek infrastruktur, ekonomi, pendidikan, kesehatan itu udah beda dari bicara kita. Kalau kita sebagai caleg ini kan tentu kita nggak banyak bisa berbuat, tapi bisalah untuk mengayomi dan membantu beberapa aspirasi. Kita tahu Bang, kalau pileg ini, teori ini kan hanya dia legislasi, habis itu adalah pengawasan, habis itu adalah rancangan undang-undang anggarannya gitu Pak. Dan itu aja yang mesti kita kemas menjadi wakil daripada rakyat di DPRD. Tentu kita nggak bisa bicara banyak tentang itu Pak, karena kalau kita bicara banyak tentu nanti itu kan forumnya beda nanti, beda.
Tapi dasarnya adalah bagaimana kita memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam pileg ini, memberikan hal-hal yang baik, yang positif untuk membenahi dulu dapil kita di Kabupaten Damastraya ini. Jadi dapil Bang David di mana? Saya dapil 1, Bang. Dapil 1 meliputi wilayah Pulau Kunjung dan Sembilan Koto. Dua kecamatan. Pulau Kunjung di pusat kabupaten ya? Yes. Pusat kabupaten Pulau Kunjung. Oke, Bang David dan bisa anak Firdaus Abi semua, itu tadi bincang ringan kita dengan tokoh muda ini, pewaris kerajaan Pulau Kunjung, gagah, ganteng, muda, dan punya obsesi besar untuk membangun bangsa. Amin. Yang dimulai dari daerah beliau. Amin. Kita sama-sama memberikan doa dan dukungan yang bagus untuk beliau. Terima kasih Bang David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.